selamat datang di podcast Hukum Bicara. Podcast tempat kita bincang seru tapi bermakna soal dunia hukum bersama akademisi, praktisi, dan tentu saja advokat. Oke teman-teman semua, di sini kita sudah kehadiran seorang aktivis, akademisi sekaligus senior, dan juga beliau ini seorang dosen dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Bapak Andi Syafrani, SH, MCCM. Selamat datang Bapak. Terima kasih kepada Pak Andi sudah berkenan untuk hadir di sini Pak Andi untuk berbincang-bincang mengenai profesi advokat, dan saya yakin pasti Bapak sudah siap untuk menjawab pertanyaan kami. Kalau mau begini kan siap nggak siap dijawab. Betul sih Pak. Betul Pak. Ya. Oke, selanjutnya untuk segmen pertama ini kita mengenal dulu nih secara global ya. Siapa sih Pak Andi itu kan? Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat mengenai latar belakang Bapak, dari mulai pendidikan Bapak gimana, bagaimana, selama perjalanan itu seperti apa, sampai momen dimana yang apa yang meyakinkan Bapak nih memilih sebagai seorang advokat gitu Pak. Oke, tadi sudah disebut saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dulu masih namanya IAIN. IAIN. Jurusannya perbandingan mazhab dan hukum. Angkatan 96, jadi saya termasuk angkatan yang ikut pada gelombang gerakan reformasi 98 gitu ya. Nanti pada saat kuliah saya lebih banyak aktif di kampus, termasuk ikut mendirikan student government di IAIN dulu, dimana itu adalah momen pertama kali kita memilih ketua BEM, melalui presiden, misalnya presiden mahasiswa secara langsung. Itu dimulai sejak 98 sebenarnya, persis setelah kejatuhan Soeharto. Kita semua mulai balik ke kampus dan kemudian menata ulang kehidupan kampus. Nah, saya pada waktu itu mendapat mandat sebagai ketua MPMI, Majelis Perwakilan Mahasiswa Institut, dan kemudian kita melakukan proses transisi yang cukup panjang. Itu kurang lebih ada 4 sampai 1 semester lah kurang lebih, kita mencari model yang pas untuk mahasiswa, dan akhirnya kita temukanlah percobaan untuk membentuk sebuah pemerintahan mahasiswa, di mana di dalamnya ada terjadi pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga ada yudikatif. Kira dulu belum ada lembaga mahasiswa yang punya kekuasaan yudikatif. Kita sudah membentuk waktu itu Mahkamah Mahasiswa. Ya, itu kita bikin tahun 99 dimulainya. Terpilihlah saat itu rekan saya TB Aceh Hasan Sazili, yang sekarang ya Gubernur Lemhanas ya, Republik Indonesia, aktivis partai Golkar. Dia adalah presiden pertama IAIN saat itu yang terpilih dalam proses student government. Nah, saya menjadi pimpinan Kongres Mahasiswa waktu itu, atau DPRD LMI ya, Dewan Legislatif Mahasiswa. Dan mulai dari situ kita terus menjadi ya apa ya namanya, mahasiswa yang bergerak gitu ya. Dan setelah selesai, saya masih sama kawan-kawan bergerak di lembaga survei. Dulu ada namanya LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan saya cukup lama menjadi koordinator di Lembaga Survei Indonesia bersama rekan saya Burhanuddin Muhtadi. Sekarang sudah jadi guru besar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya program wilayah Jawa Barat, dia program wilayah Banten DKI. Nah, setelah kita sama-sama aktif di lembaga survei, kemudian kita juga sama-sama mendapatkan beasiswa untuk S2 di Australia. Bisa dibilang saya dan Burhan ada beberapa teman-teman juga dari generasi awal kerjasama ya UIN dengan ADS, Australian Development Scholarship, berangkat untuk belajar lagi. Saya ngambil hukum, Burhan ngambil politik, yang lain juga. Nah, kembali dari S2 itulah saya mulai mencari jalan gitu. Ini kira-kira saya mau balik lagi ke dunia politik atau melanjutkan studi, maksudnya yang sesuai, pekerjaan yang sesuai dengan studi saya gitu ya. Nah, sempat saya menjadi konsultan politik di beberapa lembaga, di Fox Indonesia, di Carta Politika, dan ada beberapa lembaga lainnya.
transisi, saya mau jadi advokat kan tidak bisa langsung. Apalagi pada saat itu masih belum banyak alumni IAIN atau UIN yang berprofesi sebagai advokat. Itu masih minim sekali, jadi saya susah nyari senior gitu yang bisa dijadikan pegangan, cantelan untuk magang, untuk apa gitu, nggak ada. Saya termasuk generasi awal lah yang membuka jalan itu. Jadi di era tahun 2008 saya pulang, kemudian 2009 saya di PKPA. Ya baru mulai menjadi advokat tahun 2009 itu, pertama kali melalui KAI, kemudian saya ramai itu ngomong orang gitu. Ya, kalau berpraktek sebagai advokat sudah dimulai sejak 2009. Sejak 2009. Ya, 2009 saya sudah mulai berpraktek sebagai advokat. Tadi karena tidak punya cantelan, tidak punya senior, ya soro karir sendiri aja, buka kantor sendiri gitu ya, kemudian belajar sendiri, dan ya terus saya begitu. Sebab tadi saya tahu saya generasi awal, adalah beberapa senior yang saya tahu di IAIN gitu yang berproses sebagai advokat, tapi masih bisa dihitung pakai jari cari, dan belum juga cukup mapan gitu ya untuk bisa narik banyak junior gitu ya. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau begitu saya mandiri saja, dan sejak saat itu saya mulai meniti karir sebagai advokat sambil saya juga memang mengajar. Kenapa mengajar di UIN? Karena tadi saya penerima beasiswa bersama rekan-rekan yang di generasi awal ADS punya ikatan dinas. Pada waktu itu kita masih jalurnya jalur istilahnya jalur perjanjian khusus lah gitu ya, antara UIN dengan Australia, dengan konsekuensi kita harus mengabdi. Nah, disitulah saya pikir ya sudah, kita pulang mengabdi, dimulailah saya mengajar. Dan mengajar ini sebenarnya sejak lulus kuliah saya udah ngajar di UIN tahun 2002. Saya sudah ngajar civic education Di sana itu? Di Tarbiyah saya malah pertama kali ngajar ya. Jadi ya waktu itu saya dikasih kesempatan di Tarbiyah karena saya juga aktif dulu di ICCA, ada sebuah lembaga independen di UIN yang menginisiasi program civic education atau pendidikan keluargaan. Kan itu ada buku yang dicetak khusus untuk pendidikan keluargaan, bukan hanya buku modul buat mahasiswa tapi juga buku modul buat dosen. Nah, itu saya terlibat bersama-sama dengan senior-senior dosen lainnya. Karenanya akhirnya saya dikasih kesempatan untuk ikut ngajar juga civic education. Jadi setelah kuliah saya sudah ngajar sejak 2002 itu saya sudah ikut ngajar sampai 2004 kira-kira ke 2005. Kemudian berhenti karena mau persiapan S2, berangkat 2008 setelah saya pulang saya udah ngajar lagi di Syariah. Oke. Minum kopi dulu kali ya Pak ya? Boleh ya. Boleh, santai dulu lah. Ini kesempatan juga minum kopinya, dekatnya dulu. Iya, Pak. Ya, kurang lebih dari latar belakang yang telah Bapak paparkan tadi, memang beliau ini sangat orang Luar biasa. bergerak dan sangat luar biasa lah ya. Pendidikan dari latar belakang di UIN sampai ke Australia kan, balik lagi untuk mengabdi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian selama Bapak berproses untuk menjadi seorang advokat ini, ada nggak sih Pak seorang sosok mentor atau seorang yang ini menjadi panutan saya nih, dan itu menurut Bapak penting atau tidak? Ya, jadi ada dua, mentoring dan figur itu dua hal yang terpisah ya. Karena bisa jadi kita mengidolakan seseorang tapi kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan mentoring langsung. Sedangkan mentoring itu sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang yang langsung, tapi bisa jadi, mohon maaf, mentor kita bukan idola kita. Kan begitu, jadi dia adalah orang yang punya kontribusi besar terhadap bagaimana membuat kita paham terhadap profesi dan seterusnya. Nah, dalam dunia profesi, mentoring itu sesuatu yang esensial. Kenapa? Karena ini adalah profesi yang bersifat praktis. Bedanya praktisi gitu dengan orang yang belajar secara ya di luar praktek gitu ya.
praktek itu membutuhkan keterampilan khusus dan pengalaman yang ditempa melalui jam terbang bersama-sama dengan tim, terutama dari mentor yang memberikan arahan. Nah, itu ilmu praktek gitu ya. Setiap profesi yang lebih banyak dia bertumpu kepada praktek, maka mau tidak mau dia itu harus punya kesempatan mendapatkan arahan, bimbingan dari orang yang sudah lebih dahulu. Nah, saya tadi saya bilang berada pada generasi yang memang kosong, ya, tidak punya mentor secara khusus. Dan memang saya anggap itu adalah salah satu celah juga dari kelemahan saya. Ketika saya membuka kantor advokat dulu pertama kali namanya GIA law firm, tidak ada mentor yang mengarahkan saya secara langsung bahwa di dalam kita mendapatkan license untuk bisa diambil sumpah itu kan ada surat keterangan magang ya. Tentu saya harus akui saya memang tidak melakukan magang seperti layaknya orang-orang gitu ya, karena tadi karir saya sudah secara bersamaan memang sedang menekuni profesi sebagai konsultan politik saat itu. Jadi tidak punya cukup waktu sambil ngajar, tidak punya cukup waktu untuk bisa magang full gitu. Tapi saya ngikutin lainnya ke beberapa senior-senior yang ada, dan itu bukan orang UIN gitu ya, bukan orang UIN ya, yang ngasih saya sertifikat magang justru alumni Undip ya, kantornya gitu ya, alumni Undip gitu. Dan saya juga dekat dengan beberapa alumni Unpad misalnya, senior yang lain. Dan saya punya ya kalau mau dibilang sedikit keberuntungan dibanding teman-teman yang lain pada saat itu, karena interaksi saya melalui organisasi saya bisa punya kenalan dengan banyak senior-senior yang sudah mapan di luar kampus UIN. Dan memang saat itu ya UIN belum punya mentor-mentor gitu yang bisa mengarahkan gitu ya. Nah, tentu kita harus sadar betul dari karena ini ada sesuatu yang penting saya bilang. Saya mau tidak mau harus mengkompensasi kelemahan itu dengan cara belajar otodidak. Saya ketika buka kantor, saya bertapa, kalau istilah saya bertapa. Kerjaan saya hanya membaca buku selama berbulan-bulan, membaca putusan-putusan gitu ya, sambil kita cari pekerjaan karena itu baru, untuk menangkap bagaimana persisnya pola-pola persidangan, cara membuat gugatan, permohonan yang kira-kira itu unik gitu ya. Saya coba mempelajari dari berbagai keputusan yang sudah di-download di website Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi gitu ya. Dari sana akhirnya saya menangkap sebuah pola, dan justru saya waktu itu coba bersiap membuat pola baru gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat, jadi tidak ada yang sia-sia karena saya bekerja dulu di berbagai survei, menjadi konsultan politik. Kemudian pada saat itu mulai banyak kasus-kasus sengketa pilkada. Dan waktu itu kan pilkadanya hampir tiap hari sebenarnya ada. Ya, tidak serentak seperti sekarang gitu ya. Di sanalah akhirnya tadi masa lalu itu tetap membawa manfaat. Kenapa? Karena jaringan saya adalah kawan-kawan yang bekerja menjadi konsultan politik untuk kepala daerahnya. Nah, mereka tidak punya orang yang bisa ngerti soal hukum penyelesaian sengketanya di MK maupun penyelesaian sengketa-sengketa pilkada yang berlangsung. Nah, saya punya kelebihan itu, dan akhirnya match. Itulah saya mulai meniti karir lebih banyak memegang waktu itu perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Banyak orang kaget kok saya orang UIN yang antah berantah katakanlah begitu ya, tiba-tiba kok bisa pegang perkara pilkada gitu. Memang akhirnya membuat banyak tanda tanya gitu buat senior-senior ada di sana gitu ya. Tapi ya mereka karena tidak tahu bahwa latar belakang saya punya hubungan dengan kawan-kawan yang menjadi konsultannya para kandidat ini. Nah, disitulah kita punya simbiosis mutualisme gitu ya. Saya tidak lagi bekerja sebagai konsultan politik, tapi mendampingi kawan-kawan yang menjadi konsultan politik untuk menjadi konsultan hukum mereka. Ini mereka butuh pendampingan itu, dan dari sanalah ini saya punya banyak pekerjaan atau klien yang berasal dari kepala daerah. Jadi kira-kira ya begitulah ini perjalanannya gitu ya.
Dan ya sampai terakhir saya masih bisa dibilang saya masih dipercaya oleh kawan-kawan di sekitar lembaga konsultan politik ini. Sampai hari ini sudah 3 periode atau 4 periode saya kira saya ini dipercaya sebagai bidang hukum di Persepi. Persepi itu adalah asosiasi lembaga survei yang bikin survei itu, perhimpunan survei opini publik Indonesia. Saya termasuk pendiri, dan waktu itu saya masih di Carta Politika ikut mendeklarasikan Persepi ini. Dan karena saya mungkin satu-satunya di antara kawan-kawan yang pernah berpengalaman menjadi konsultan politik dan berkarir sekarang menjadi advokat, maka saya dipercaya oleh kawan-kawan ini untuk menjadi ketua bidang hukum yang mendampingi mereka. Ya kalau ada persoalan-persoalan misalnya terkait dengan lembaga survei di kontestasi pilkada, kan ada juga misalnya kasus-kasus di mana lembaga survei itu kena semprit misalnya oleh KPU karena mempublikasikan hasil survei padahal mereka tidak terdaftar. Nah di sanalah peran saya berfungsi untuk membantu kawan-kawan ini memfasilitasi antara lembaga survei dengan KPU agar persoalan hukumnya bisa diselesaikan. Dan tidak hanya di sana, di beberapa lembaga survei ya saya sering gitu ya diminta secara khusus dari mendampingi mereka ketika mereka punya klien dalam mendampingi pilkada ataupun ya kontestasi politik lah kayak pileg begitu ya sampai pilpres. Yang terakhir saya 2019 kan alhamdulillah dipercaya menjadi tim pengacara Pak Jokowi Maruf. Di internal saya dipercaya sebagai ketua tim materi karena melihat pengalaman saya sejak 2009 tadi saya sudah mulai pegang perkara di MK. Artinya sudah 10 tahun gitu ya saya pegang perkara di MK, dan karenanya saya dianggap cukup punya pengalaman dan dipercaya akhirnya menjadi ketua tim materi yang menghimpun dan mengharmonisasi lah dari pekerjaan semua tim yang terdiri dari orang-orang hebat. Gitu. Sangat amat keren ya, dari awal pelajaran, dari awal pendidikan Bapak sampai akhirnya menempuh karir membangun kantor sendiri tanpa adanya seorang mentor, tanpa adanya seorang, ya bisa dibilang Bapak ini ya senior juga kurang gitu ya, nggak ada bahkan Ya kita ini haus dengan belayan senior ya kan. Kita bilang begitu. Ya. Oke, selanjutnya dari selama Bapak mengikuti karir ini, ketika pengalaman menangani kasus pertama itu Pak, first impression lah kalau kata bahasa anak gaul sekarang gitu Pak, perasaan pertama kali itu grogika tuh gimana nih Pak, kan menangani kasus dan berhadapan dengan seorang advokat lawan dan majelis hakim gitu Pak, gimana itu? Ya, begini, kasus pertama saya kasus pidana ya di kantor. Nah kemudian kasus perdana saya di kasus pilkada itu Tangsel. Waktu itu pilkada Tangsel pertama kali Tangsel diselenggarakan pilkada, dan kemudian saya sama teman-teman waktu itu dipercaya. Jadi ceritanya kita dibikin gerakan waktu itu di Tangsel ini swadaya dari senior-senior alumni Ciputat gitu ya, termasuk alumni kampus yang lain juga yang terpanggil untuk kita berpartisipasi lah gitu ya. Ketika waktu itu Airin menang dengan selisih yang tidak terlalu signifikan, kita masuk di sana untuk membantu Pak almarhum Pak Arsid ya, almarhum Pak Arsid, saya Arsid dengan Andre Taulani. Ya sifatnya partisipatif karena tidak ada yang bayarin gitu ya, kandidatnya juga udah bisa-bisa nggak punya uang. Akhirnya siapa yang mau bantu ya kan, akhirnya saya lah itu diminta oleh kawan-kawan. Dan ini kasus pertama saya pegang perkara pilkada. Nah yang membuat saya percaya diri ya, gitu ya. Pertama tentu ini adalah dari perjalanan panjang saya sebagai aktivis di kampus. Apa yang saya saksikan di persidangan gitu ya, baik di MK maupun di luar dia di PN dimanapun, menurut saya jauh lebih hebat persidangan mahasiswa ketimbang persidangan yang sesungguhnya. Berarti Pak, saya Iya. pernah dengar Pak. Saya potong sebentar ya Pak. Ya. Ada yang bilang itu jadi
UIN itu kayak miniaturnya Indonesia, betul Pak? Politik ya? Ya dulu, makanya tadi bilang kita dulu kan student government ya tahun 99 dan kemudian melahirkan partai politik tahun 2000. Kebetulan pendirian partai politik saya yang tanda tangan. Waktu itu partai-partainya, saya yang bikin aturannya. Saya waktu itu menjadi dari pimpinan kongres, kita melahirkan undang-undangnya, gitu ya. Kemudian pas di periode yang kedua Burhan terpilih sebagai presiden, saya ditarik sebagai menteri hukum. Nah, gitu ya, saya waktu itu menteri hukumnya. Jadi ya kalau mereka bilang dulu saya disebutnya Yusril Muda, kita kalau di kampus gitu ya. Nah, saya dipegang di UIN ya waktu itu. Oke, waktu itu nah saya yang ngatur ininya pendirian partai, dan banyak sekali kampus-kampus lain datang studi komparatif untuk mempelajari bagaimana student government kita berjalan. Ini sehingga tadi bisa dibilang kita ini udah belajar tentang miniatur negara, karena ada 3 kekuasaan tadi, ada legislatif, eksekutif, yudikatifnya. Bahkan ada misalnya putusan waktu itu mahasiswa, kita memecat mahasiswa karena dianggap mahasiswa ini telah melanggar kode etik. Kita rekomendasikan agar misalnya waktu itu kita merekomendasikan ijazahnya ditahan sampai dia mempertanggungjawabkan perbuatan. Bisa begitu, saking dulu kuatnya posisi kita dan didengar. Itu ya, Ya, dan kita juga menjadi anggota senat. Ya, utusan senat itu ada 3 orang kalau saya tidak salah. Kemudian di fakultas juga ada 2 orang. Mahasiswa punya suara di senat masing-masing tingkatan saat itu. Sehingga kita bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan kampus. Nah, tadi saya bilang sidang yang kita lakukan di level mahasiswa jauh lebih keras, lebih alot, lebih seru ketimbang sidang-sidang yang ada di PN maupun MK. Jadi ketika masuk ke situ lebih seruan kita dulu, jadi nggak ada takutnya saya. Kenapa? Karena saya udah biasa mimpin sidang mahasiswa yang jauh lebih gila. Gitu. lebih ekstrim gitu ya, Pak? Lebih ekstrim, bisa kena lempar gelas kita, ya kan, bangkunya bergerai misalnya. Dan saya waktu sejak mahasiswa memang ya alhamdulillah sering dipercaya jadi pimpinan sidang. Ya udah biasa gitu ya, mimpin sidang yang chaos-chaos begitu ya kan, Presidium gitu ya, Pak? ya, jadi ya memang kebiasaan saya dulu pasti sering ditunjuk jadi pimpinan lah gitu ya kan. Jadi udah biasa aja ini ngelihat kayak begitu sidang, sehingga pas masuk sidang di MK buat saya itu bukan sesuatu yang challenging, kan biasa aja ini ya kan, karena saya ngerasa udah lewat fase-fase keras itu. Akhirnya saya nganggap nggak terlalu bikin jomplang lah gitu ya, bikin down karena saya tadi tidak pernah punya pengalaman yang cukup gitu dari sisi prakteknya, tapi karena saya punya jam terbang panjang di aktivis mahasiswa membuat tadi nyali saya jauh lebih terasah gitu ya untuk bisa masuk. Dan ya alhamdulillah itu yang tadi saya bilang, modal-modal sosial yang kita kumpulkan dari sejak muda itulah yang jadi modal kita untuk masa depan. Makanya saya merasa saya tidak ketinggalan, tinggal tadi otodidak tadi ya kan, belajar secara langsung untuk catch up dengan hal-hal yang mungkin secara praktek saya kurang gitu ya. Tapi akhirnya karena saya punya waktu cukup untuk bisa catch up itu, belajar mandiri dari otodidak, belajar sendiri, ya alhamdulillah mengejar. Ya, bahkan di awal-awal itu saya merasa saya sempat bikin pola-pola baru yang diikuti bahkan oleh oleh rekan-rekan advokat yang lain. Gitu kira-kira ini. Jadi saya berhasil punya model sendiri lah, setidaknya punya model sendiri yang alhamdulillah itu yang membawa catatan penting lah di beberapa kasus pilkada di Mahkamah Konstitusi di era-era yang awalnya, era-era sebelumnya gitu ya. Gitu ini. Jadi ya penting. Jadi saran saya bisa kita kembali lagi soal mentoring tadi ya, mentoring dan idola itu penting juga dalam rangka mimicking. Mimicking itu artinya kita ini kan belajar tahap awal itu adalah meniru. Anda harus meniru orang yang paling top dong di modelnya. Kalau mau pada posisi top juga. Kalau Anda misalnya idolnya kelas teri, ya kelas teri hasilnya. Tapi kalau idolnya kelas top, ya tentu Anda harus bisa ngejar. Bukan hanya sekedar ngejar, sama bahkan kalau perlu melampaui. Kan di posisinya gitu ya. Nah, Anda harus kuasain apa yang dia lakukan, apa yang dia bikin. Nah, ketika tadi saya bilang saya mengumpulkan putusan-putusan, tentu yang saya pilih adalah
selain kasus-kasus yang kabul gitu ya, kasus-kasus yang dipegang oleh nama-nama besar. Saya cari tuh misalnya kantor Hotman Paris tuh gimana sih bikin gugatan misalnya kan, saya cari Hotman Paris kok kantornya tuh, saya cari Bang Buyung, saya pelajarin semua, terus nama-nama yang lain saya pelajari satu-satu, kan kebaca polanya. Kenapa? Karena misalnya karena begini, kantor-kantor besar itu biasanya drafternya itu khusus. Dan ada memang orang yang kerja di kantor-kantor itu yang bagian drafter, sehingga biasanya konstruksi dari gugatan atau berkas-berkas mereka itu kurang lebih akan sama. Kenapa? Dari otak yang sama. Kita nggak tahu siapa, kan di kantor itu yang dipercaya sebagai drafter. Dari situ kita bisa pelajari caranya. Oh dia bikinnya begini, dalilnya hubungannya begini, kemudian masuknya begini, konsep yang dia pakai begini. Nah, itu kita pelajarin tuh pola-polanya, termasuk pola-pola bantahannya juga seperti apa dalam jawaban, siapa nih pengacara lawannya, dia cara membantahnya bagaimana, sampai ke pola bagaimana hakim melakukan sintesis terhadap dua tesis ini. Nah, itu juga kita pahamin, oh ternyata hakim MK tuh begini cara ngambilnya, hakim MA tuh begini, atau hakim PN misalnya, atau PT UN. Nah itulah yang harus dipelajari oleh mahasiswa sekarang. Kenapa? Karena di kelas tidak cukup gitu. Kesempatan untuk membaca jurisprudens, untuk membaca putusan-putusan. Beda dengan cara belajar di common law system. Mereka dijejelin dengan kasus-kasus, langsung praktek simulasi dengan kasus-kasus, sehingga mereka paham cara berpikir dari masing-masing pihak. Bagaimana kalau Anda jadi pembela? Bagaimana kalau Anda jadi penuntut? Bagaimana kalau Anda misalnya menjadi terdakwa yang seperti apa? Alibi apa yang Anda akan hadirkan di sini untuk membela ini? Terus bagaimana cara Anda menjerat orang-orang yang menyampaikan keterangan bohong ini? Praktek dari kasus-kasus yang sudah ada direkonstruksi ulang. Kemudian barulah bagaimana cara mengambil rasio desidendi dari hakim yang luar biasa untuk bisa mengambil norma dari perkara-perkara itu. Nah itu bedanya. Kalau kita dijejelin dulu normanya blang capek, ya kan? Prakteknya nggak jelas, nggak tahu bagaimana caranya norma ini berjalan. Nah mereka nggak begitu, normanya belakangan. Kasih dulu jalannya, metodenya, norma nanti belakangan. Oh ini loh yang menghasilkan norma, tapi setelah mereka tahu bagaimana kasus ini diperankan, kasus ini disidangkan. Nah itu caranya memang. Tapi ya memang setiap sistem beda-beda gitu ya. Yang baik adalah bisa mengkombinasinya. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan sebagai dosen selama ini, saya coba mencari kombinasi itu ya kan. Dan ya setidaknya mencoba mengajak mahasiswa gitu ya untuk lebih melihat bukan hanya teks tapi what behind the text. Ya, bagaimana cara Anda memahami teks itu bukan sekadar kata-kata saja, tapi bagaimana dia lahir, penyebabnya apa, dan bagaimana kita melihat ini dalam realita yang nyata. Begitu. Oke, baik Bu. Kurang lebihnya kita sudah mengerti dan tahu lah ya global, secara global profesi advokat dan khususnya latar belakang Bapak sendiri gitu ya Pak Andi. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen kedua yang akan diobrolkan lagi. Silakan Pak. Oke Pak, kan ketika kita sudah menjadi advokat, kita kan akan tergabung dalam persatuan advokat di Indonesia. Sedangkan peradi ini kan bermacam-macam ya, banyak sekali, dan pasti pernah terjadi gesekan atau konflik antar peradi tersebut. Kira-kira apa sih faktor pemicu konflik tersebut antar peradi? Niatnya ketika undang-undang advokat itu dibuat ya tahun 2003 ya, itu kan adalah upaya untuk membuat single bar. Artinya hanya satu asosiasi atau organisasi ini yang bisa menaungi semua advokat yang ada. Apa tujuannya? Ya memang kalau dengan single bar ini diharapkan menjadi standarisasi yang kuat, kemudian pengetahuan etika dari profesi ini harus semakin kuat. Nah, ya memang ini uniknya Indonesia ya. Kultur kita ini memang agak sulit gitu untuk bisa disatukan. Meskipun saya juga sampai sehari ini juga bingung kalau dilihat dari
faktor genetik sosialnya tadi ya, kita ini jarang susah banget bersatu padu, tapi mengapa sistem kita unitaris dan sentralistik mau diterima gitu. Itu juga menurut saya agak sesuatu yang paradoks gitu ya. Nah, sempat berhasil kan Pradi itu kan lahir dari 8 organisasi. Jadi gabungan itu ada di dalam undang-undang, yang silakan dibaca, kalau baca di undang-undang advokat ya kan. Di penjelasan itu disebutkan ada 8 organisasi yang direkomendasikan untuk membentuk satu organisasi. Itu ada IKADIN, Peradin, API, macam-macam, termasuk APSI. Paling muda itu APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, mereka ini kemudian bertemu menghimpun satu organisasi baru yang disebut Pradi. Lahirlah Pradi berapa tahun kemudian, saya lupa 2005 atau 2006 kalau nggak salah, saya sekitar itu. Lahirlah itu Pradi. Nah, kemudian Pradi ini kan menjadi satu-satunya organisasi dari 8 tadi tidak dilebur ya, karena mereka masih eksis. Ya, jadi ya mereka tidak dilebur gitu. Kalau beda kan dengan peleburan ya. Kalau peleburan itu kan yang lama mati, kemudian lahir hanya yang baru. Nah, kalau ini tidak, yang lama tetap eksis, melahirkan sesuatu yang baru. Gitu, melahirkan sesuatu yang baru. Nah, konflik mulai terjadi berapa tahun kemudian. Yang pertama lahir itu adalah KAI, Kongres Advokat Indonesia. Itu Bang Buyung dan kawan-kawan melahirkan KAI. Saya nggak tahu juga persisnya apa, tapi yang saya dengar gosip-gosipnya gitu ya. Saya nggak berani menyatakan ini fakta gitu ya. Ada persoalan soal penataan keuangan dan terlalu ketat untuk bisa lolos. Pada saat itu nilainya cukup tinggi. Kalau nggak salah saya skornya itu minimum 7,5 baru bisa lulus berarti. Wow, tinggi ya Pak? Ya, zaman itu tinggi sekali. 7,5. Itu batas minimal. Ya. Wow. Jadi makanya zaman itu banyak yang mental. Nah, termasuk anak-anak petinggi ini ya. Gitulah ceritanya, ya kan? Sudah tes 3 kali nggak lulus. Ngamuk lah senior-senior ini, ya kan? Masa anak saya pun nggak lulus, ya kan? Ya, kira-kira kita bisa bayangin lah, khas Indonesia banget kan dramanya, ya nggak kira-kira kan? Akhirnya disitulah muncul kekisruhan, mulailah bicara soal keuangan, bla bla segala macam. Padahal mungkin tadi awalnya dipicu oleh urusan personal, anaknya nggak lulus, ponakannya nggak lulus, adiknya nggak lulus karena skor yang terlalu tinggi. Gitu ya. Ya memang saya rasakan juga. Gitu. Maka akhirnya mereka mulailah di situ mendirikan KAI. Pecah, muncul KAI. Tadi kemarin saya bilang 2009 saya ikut KAI dulu. Tempat saya ikut, ya kan. Tapi waktu itu yang bikin saya nggak jadi lanjut adalah ketika sumpahnya itu diambil bukan oleh ketua pengadilan tinggi, tapi oleh Bang Egy Sujana. Saya bingung kan, kok Bang Egy yang nyumpah kita, bukan pengadilan ya kan. Itu akhirnya saya keluar. Saya ngikutin Pradi akhirnya yang sedang menjadwalkan untuk pengambilan sumpah oleh PT dari DKI. Nah itu niatnya itu single bar. Nah muncul KAI, akhirnya mulailah terjadi keretakan. Dari KAI muncullah kekisruhan terus menerus dalam proses pengambilan sumpah, gitu ya, pengambilan sumpah. Nah lembaga yang mendirikan Pradi tadi pun juga akhirnya merasa ini ada sesuatu dan kita nggak bisa lagi nih ikut-ikutan aja dengan lembaga yang kita lahirkan. Akhirnya lembaga-lembaga yang mendirikan Pradi tadi mulai meneguhkan eksistensinya lagi. Peradin, ya kan, IKADIN, semua keluar lagi, maksudnya mereka menegaskan bahwa kami juga mandiri kalau kayak begitu. Mengajukanlah pengambilan sumpah. Nah, isu berikutnya adalah soal pengambilan sumpah. Lembaga mana yang dikasih izin oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan sumpah ini? Mulailah kisruh banyak itu ketika MA bikin surat edaran, saya nggak lupa tahun 2013 atau berapa, yang menerima semua lembaga manapun. Di situ mulai kebuka pintu, bukan hanya lembaga pendiri Pradi, ya kan?
KAI pun juga ikut pecah. Sekarang KAI aja di 2 ke 3 ya kan. Ada KAI 2008, ada KAI apa gitu. Peradinya sendiri pun beranak pinak. Ada 4 kah, ada 5. Bahkan sekarang banyak lagi asosiasi-asosiasi yang lainnya. Nah, kenapa? Karena menganggap MA membuka diri terhadap semua asosiasi atau lembaga profesi atau penggabungan dari advokat ini bisa mengajukan sumpah, termasuklah kita APSI juga. Nah, APSI juga kita hidupkan, saya waktu itu termasuk yang menghidupkan kembali APSI di tahun 2014 apa 15 kalau nggak salah, saya hidupkan kembali. Dan APSI itu vakum sejak pertama didirikan, sejak masuk dalam bagian pendiri peradi dalam undang-undang advokat, tidak pernah ganti-ganti. Akhirnya saya ambil inisiatif untuk mengadakan munaslup dan mendirikan kembali APSI. Kenapa? Karena ini salah satu OA yang dicantumkan di dalam undang-undang advokat, itu khusus alumni syariah. Ya, sampai saat ini saya masih menjabat sebagai Sekjen DPP APSI. Sebagai Sekjen DPP APSI sudah 2 periode, ya kan? Mau nambah 3 periode, Pak? Aduh, udah capek ngurus organisasi kan? Begitu kira-kiranya ya. Jadi ya sekarang muncul lagi keinginan untuk single bar ya, tapi sudah terlalu banyak. Besok saya diundang oleh BPHM mewakili APSI. Dalam undangan itu listnya ada lebih dari 20 OA. 20 O itu Organisasi advokat yang diundang. Kebetulan besok BPHN di Kementerian Hukum ingin launching program paralegal untuk desa-desa di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, gitu. Ya, kita yang OA ini, OA organisasi advokat diundang untuk menjadi peserta di acara ini. Besok acaranya besok pagi. Nah, saya lihat daftarnya itu ada lebih dari 20 OA yang sudah diundang. Ini udah secara tidak langsung kan kita pengen bilang ini loh pemerintah loh yang bikin acara. Artinya OA ini diakuin sama dia. Karena ini lembaga resmi negara yang mengadakan. Ini yang sudah diakuin oleh BPHN aja 20 sekian. Pradi aja ada 4, saya baca di situ. Dari KAI ada 3. Gitu. Belum tadi saya bilang 8 organisasi awal. Nah, ditambah lagi dengan organisasi yang baru-baru ini banyak gitu. Kalau mau dibuka semua ormas ya, kalau bahasanya Pak Yusril itu kan, dia bilang yang lain itu bukan OA tapi ormas. Kan begitu bahasanya. Dia bilang, nah kalau misalnya kita mau bilang seperti itu, ya pertanyaannya mengapa BPHN aja mengundang lebih dari 20? Apakah yang 20 ini OA, yang lainnya ormas? Karena kan mau tidak mau kita bisa bilang ini lembaga negara yang undang. Meskipun tidak secara langsung, undangan itu adalah pengakuan terhadap eksistensi dari lembaga-lembaga ini sebagai OA. Tapi setidaknya ketika diundang kan ada sesuatu yang menyebabkan mereka masuk dalam daftar OA. Nah, masih banyak lagi itu di puluhan OA yang lain yang beredar gitu ya. Nah, keinginan single bar ini agak berat. Lihat situasi seperti ini, tinggal harus dicari polanya. Bagaimana bisa dibilang kayak konfederasi kah, federasi kah, atau model apa yang bisa menjaga mutu dari advokat. Nah, salah satu kerugian dengan tidak adanya single bar ini itu adalah kualitas advokat yang anjlok. Kalau dulu tadi saya bilang peradi skornya aja 7,5, mau capai 7,5 itu nggak gampang. Sehingga saya itu rata-rata gitu ya, persentase kelulusan tidak lebih dari 60% kalau dulu ya. Jadi 40% itu gagal setiap tahun gitu lah. Sama lah kayak API kan 50% misalnya untuk jadi kurator. Artinya sangat selektif gitu ya. Sehingga ya disitulah terjadi proses filterisasi terhadap kualitas dari advokat. Nah, kalau orang gampang mau jadi advokat, daftar dari lembaga mana aja, efeknya kita lihat kualitasnya jauh sekali gitu ya. Nah, ini juga yang merusak citra profesi advokat ini, membuat mereka tidak lagi bisa mengklaim
visium nobile ya kan. Ya jadi ini nobile-nobilean kalau menurut saya gitu ya, nggak jelas gitu karena tidak ada perlindungan yang cukup kuat dari asosiasinya, rekrutmennya juga buruk, kayaknya menunjukkan kualitas hukum yang buruk secara keseluruhan. Ini konsekuensinya. Kan si advokat ini kan menjadi profesi favorit para sarjana hukum. Nah, bolehkah seorang advokat ini merangkap profesi-profesi lainnya seperti dia pengusaha atau bahkan jadi ASN gitu? Nah, di dalam undang-undang advokat sudah ada ketentuannya, gitu ya. Dia tidak boleh merangkap dengan pejabat negara, gitu ya, merangkap dengan PNS, gitu. Meskipun putusan MK tahun lalu ya, kalau nggak salah saya, itu kan menyebutkan bahwa boleh pengacara itu dirangkap oleh PNS dengan itu syarat-syarat ketat sudah ditentukan di dalam putusan MK itu syaratnya ketat sekali memang syaratnya, misalnya terkait dengan dia harus melakukan kegiatannya pro bono, harus terafiliasi kantornya dengan kampus dan seterusnya gitu ya. Artinya dia hanya menjadikan itu sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari profesinya, tapi secara normatif sudah diperkenankan. Ya, sudah diperkenankan karena itu pemohonnya dosen-dosen UI. Ya, itu dosen-dosen UI yang kepingin berpraktek sebab ya macam-macam alasan lah, ada bisa baca di putusan itu ya kan. Ada gap lah antara praktisi dengan akademisi dan seterusnya gitu ya. Tapi syaratnya menurut saya nggak masuk akal juga ditentukan oleh MK itu, tidak operasional, bahkan gimana caranya memaksa orang tidak melakukan tindakan secara pro bono, ya gaji mereka sedikit misalnya jadi dosen gitu ya, kecuali yang jadi advokat itu yang gajinya sudah besar gitu ya. Nah, yang gaji besar itu kan di perguruan tinggi hanya guru besar. Apa guru besar mau jadi advokat? Kan gitu pertanyaannya. Yang mau jadi advokat itu yang masih muda-muda, yang pangkatnya masih rendah, gajinya masih kecil. Sesimpel itu aja kalau cara membaca realitas. Masa saya nggak paham gitu kenapa gimana menempatkannya gitu ya. Sehingga menurut saya akhirnya syarat yang dibikin oleh MK dalam putusan itu menjadi tidak operasional gitu ya. Jadi banyak ada ketentuannya di dalam undang advokat, di mana kalau dia melakukan merangkap jabatan itu maka dia harus cuti dari profesi advokat. Ya tergantung jabatannya, gitu ya. Tapi yang pasti dia jabatan itu adalah jabatan publik ya, anggota DPR, pejabat negara yang lainnya, misalnya dia jadi kepala daerah, kemudian anggota DPRD. Jabatan-jabatan elected dan appointed gitu secara ofisialnya. Nah, posisinya dia cuti. Nanti ketika udah selesai dia bisa balik lagi. Dan uniknya profesi ini kan tidak ada masa pensiun. Beda dengan notaris. Nah, tapi gara-gara dia tidak ada masa pensiun, yang terjadi adalah profesi ini sekarang banyak dikejar oleh para pensiunan. Pensiunan polisi, pensiunan hakim, pensiunan jaksa, mereka yang sudah punya jaringan, akhirnya ketika mereka pensiunnya mereka muda ya, sekarang udah agak mungkin ditambah ya. Dulu kan 56 sudah pensiun, masih seger, iya kan? Dipaksa pensiun. Nah, apa yang terjadi? Mereka ketika pensiun langsung daftar menjadi advokat. Bahkan mohon maaf, ada beberapa yang saya tahu dia sebelum pensiun, jaksa misalnya, sudah buka kantor advokat tapi yang mengelola anak-anak muda. Kenapa? Yang cari klien dia. Dalam kehidupan profesional advokat ini, yang paling sulit itu kan cari klien. Pekerjaannya banyak, gitu ya. Nah, yang bisa cari klien itu yang punya relasi banyak. Artinya orang yang hidupnya lebih tua kadang. Mohon maaf ya kan, yang relasi banyak itu adalah tentu biasanya tergantung dengan usia. Gitu ya, usia tua asumsi standar ya, relasinya banyak, bukan berarti yang muda tidak gitu. Tapi kalau dia udah tua, apalagi dia punya jabatan, kemudian dia pensiun, bukan rata advokat, ya kliennya ngantri sudah. Dia nggak perlu cari klien. Nah, beda dengan kayak tadi saya yang mulai dari nol, cari klien sendiri, meyakinkan orang susah.
karena kita tidak dikenal. Nah mereka udah dikenal, punya jaringan, buka kantor. Nah sekarang tadi saya bilang ancaman dari profesi ini justru muncul dari para pensiunan ini, yang mereka ya apa ya sudah mapan gitu. Yang uniknya adalah ya banyak yang mau bekerja sama mereka yang muda-muda. Kenapa? Karena kan cari kerjaannya susah, cari kliennya susah. Itu tantangan advokat masa kini dan sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi permohonan untuk adanya pembatasan usia pengajuan awal menjadi advokat, bukan usia pensiun. Oh iya. Jadi permohonan, saya nggak tahu nih putusan seperti apa, saya belum baca nih. Apa ditolak, apa dikabulkan gitu ya. Tapi MK harus memahami realitas itu bahwa saat ini tadi banyak orang pensiunan usia 50-an pindah jadi advokat. Kan? Nah itu kan membuat pasar ini semakin kisruh. Udah kisruh organisasinya, kisruh pasarnya. Itu. Nah, kemudian kalau saya mau persingkat, misalnya pertanyaan Anda tentang bagaimana kemudian persoalan-persoalan perkisruhan ini dihubungkan dengan penegakan etik. Ya, Anda tanya, saya jawab duluan ya. Saya nanya duluan ini. Nah, di sini justru tantangan etiknya. Satu tadi tantangannya terkait dengan kelembagaan. Ketika lemahnya lembaga, maka di situ juga menjadi persoalan dalam proses pengawasan dan penindakan terhadap perilaku profesional advokat. Apa yang terjadi? Misalnya, seorang advokat dipecat di satu organisasi, dia tinggal pindah ke organisasi yang lain. Sudah banyak kejadiannya. Bahkan sekelas, mohon maaf, misalnya Bang Todung dulu kan melakukan hal itu. Ketika dia dipecat di satu organisasi, dia balik, kembali ke organisasi lamanya. Bahkan ketika kembali di organisasi lamanya dia ditolak, berantem, dia bikin lagi organisasi baru dengan nama yang sama. Misalnya, itu kan yang terjadi, gitu ya. Dan itu banyak model-model kayak begitu. Nah, kenapa? Karena organisasinya nggak kuat. Tidak jelas ini. Orang tinggal pindah-pindah aja, dipecat di sini, pindah ke sini, pecat di sini, pindah ke sini. Nah, jadi pengawasannya menjadi lemah. Nah, yang kedua tadi perilaku advokatnya yang ya sudah mulai tidak terkontrol, karena kita tahu di zaman ini etika menjadi sesuatu yang sangat mahal, tidak diajarkan dengan baik. Kenapa tidak diajarkan? Terutama tidak dicontohkan oleh para senior-seniornya. Mereka melihat seniornya juga sama perlakuannya, barbar, tukang ngambil pekerjaan orang, gitu ya, tukang caplok pekerjaan orang, bahkan mohon maaf diajarin nipu-nipu terhadap klien misalnya. Nah itulah yang membuat misalnya lahirlah norma di KUHP yang agak ketat untuk mengontrol advokat. Anda bisa bayangkan akhirnya pasal-pasal di KUHP bisa menjerat, KUHP yang baru nih, bisa menjerat advokat. Kenapa? Karena dianggap tadi perilaku mereka tidak bisa diselesaikan lagi secara etik. Kan harusnya pelanggaran yang dilakukan seorang profesional tidak langsung dibawa ke ranah pidana, diselesaikan dulu secara internal. Itulah caranya untuk menunjukkan lembaga profesi ini bekerja. Nah, di advokat ini tidak terjadi. Kenapa tadi tidak saling melindungi organisasinya? Karena nggak jelas, mereka cakar-cakaran di dalam. Yang kedua, organisasinya pun kisruh, ya kan? Akhirnya ini menyebabkan kelemahan secara organisasi. Kalau ada yang bersalah langsung dicokok sama sistem peradilan kita, sistem pidana, gitu ya. Akhirnya mereka ditahan lah segala macam, padahal tidak bisa harusnya. Nah ini masih berlaku di beberapa organisasi yang lain yang masih kuat, misalnya dokter, notaris. Anda nggak bisa langsung laporkan mereka pidana tanpa melalui prosedur etik yang ada di organisasi masing-masing. Anda di advokat tidak. Padahal kan harus advokat yang lebih duluan melindungi dirinya karena dia ngerti hukum ketimbang organisasi-organisasi yang lain. Nah kenapa demikian? Karena betapa bobrok, rusaknya organisasi advokat ini. Jadi kalau Anda bilang advokat menjadi profesi idaman, saya juga meragukan. Kok ada orang mengidam-idamkan profesi yang bobrok kayak begini saat ini? Artinya Anda salah baca ini, salah baca situasi. Ya, ini salah baca situasi. Di mana-mana secara profesional, profesi hukum tertinggi itu hakim. Nah, kenapa demikian? Karena untuk menjadi hakim persyaratnya itu sangat banyak. Di kita ini aja yang syarat jadi hakimnya kendor juga.
Anda mau jadi hakim di luar negeri, setidaknya Anda harus berpengalaman sekian tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, menjadi advokat, menjadi attorney, ya kan, menjadi jaksa, menjadi dosen. Minimal 10 sampai 15 tahun baru Anda bisa jadi seorang hakim. Kalau di kita kan enggak, lulus bisa langsung daftar jadi hakim, makanya enggak pengalaman hakimnya. Dan hakimnya tidak menjadi profesi yang bergengsi. Nah, di luar negeri hakim sama pengacara ini dua posisi yang bergengsi. Iya, hakim dia kan lebih tinggi. Kenapa? Karena dia udah duluan ngalamin jadi pengacara gitu loh. Udah tahu kelakuan teman-temannya. Kau ini kau udah hafal kita cara berpikir Anda, saya kan juga lama jadi pengacara gitu. Nah, di kita kan enggak, hakim sendirian. Dia nggak paham nih cara perilaku pengacara yang pinter-pinter ini. Karena mohon maaf, dulu yang jadi yang jadi hakim itu kelasnya second level maksudnya gitu loh. Iya kan, maksudnya bukan yang the writer-nya, yang pintarnya, bukan yang the first class students-nya gitu loh. Nah, biasanya the first class student-nya jadi pengacara, tapi tadi ketika udah masuk usianya dia senior, udah masuk usia 50 tahun, baru kepikiran, oke, saatnya saya mengabdi kepada negara jadi hakim. Mereka dong, makanya hakimnya kemudian pinter-pinter isinya. Kenapa? Mereka yang udah puluhan tahun berpraktek. Muncullah hakim-hakim yang disegani. Kenapa? Dia punya latar belakang panjang sebagai praktisi hukum yang hebat. Nah, di kita kan enggak, hakimnya kebanyakan, mohon maaf, hakim agung isinya adalah akademisi gitu. Kalau ada hakim karir misalnya beberapa aja. Jadi hakim karirnya juga tidak pernah berprofesi sebagai pengacara atau profesional hukum lainnya, itu beda. Nah, di RUU profesi hakim gitu ya, sudah ada upaya itu, tapi sampai hari ini kan RUU-nya tidak disahkan. Jadi, ke depan itu menjadi hakim minimal syaratnya kalau saya tidak salah 5 tahun. Dia harus pernah jadi jaksa, jadi polisi, jadi pokoknya berprofesi sebagai hakim, profesi hukum, termasuk dosen. Baru, itu bener, tapi 5 tahun masih kurang. Saya masih kurang. Tapi bisa dimaklumi mengingat jumlah kebutuhan hakim kita sangat tinggi. Oke, Bapak baik, terima kasih atas jawabannya. Betul. Segmen selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Lala. Ya, baik Pak. Masuk ke topik yang sering menjadi perbincangan serius di dunia hukum, apalagi nggak menyangkut dari profesi Bapak, yaitu etik, Pak. Nah, kita tahu Pak, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 kan tentang advokat. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang advokat ini yang berpraktek cukup lama memaknai pentingnya gitu Pak, etika profesi dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai seorang advokat? Kita ini hanya dijaga oleh etik, itulah penjaga utama. Sebagai manusia, moralitas kita itu dijadikan sebagai pagar utama. Kalau kita tidak punya pagar dalam melakukan tindakan kita sebagai manusia, apalagi sebagai profesional, ya terus apa pegangan kita untuk tidak untuk menjaga agar tindakan kita itu adalah tindakan yang membawa manfaat dan sesuai dengan koridor-koridor kemanusiaan. Nah, etika itulah yang harus dipegang. Tapi tadi kita ini persoalannya satu menurut saya, terlalu kuat pengaruh positivistik dalam cara berpikir kita, sehingga hukum itu hanya kita maknai sebagai sesuatu yang tertulis saja. Nah, etik itu kan lebih banyak pada perilaku yang tidak tertulis. Meskipun kita tahu misalnya ada standar etika di setiap profesi itu semua ditulis, ya kan, misalnya kayak advokat kan ada ininya, guidance-nya, ya kan, etika profesinya ada. Gitu kan. Tapi kita tahu sebenarnya itu kan hanyalah jelmaan sebagian saja dari aspek moralitas yang perlu dipelihara oleh kita. Masih banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga dan itu tidak tertulis sebagai bagian dari cara kita berkehidupan lebih baik secara profesional. Nah, karena pendekatan positifis tadi, akhirnya kita menganggap itu nggak penting. Kenapa nggak terlihat barang itu? Ya kan? Misalnya kayak cara kita berkomunikasi, kan itu kan tidak perlu ditulis. Nggak boleh menyampaikan kata-kata kasar misalnya, itu kan tidak perlu juga ditulis. Misalnya.
Tapi kan karena itu tidak ditulis, jadi akhirnya sekarang anak-anak ngomongnya jangjingnya misalnya, gitu ya, ngomong sekena perut, ya kan? Nah itu kan kelihatan dari hal sepele. Bagaimana Anda menjaga hal-hal yang etis seperti itu dalam berbicara? Karena itu akan mempengaruhi kondak Anda di level-level yang lain. Termasuklah tadi menjaga hal-hal yang berkaitan dengan etika kita ketika satu berhubungan. Kan yang diatur di dalam etika profesi itu satu berhubungan dengan klien, yang kedua berhubungan dengan sesama rekan kita, yang ketiga berhubungan dengan profesi lainnya yang sama, yang berhubungan dengan pekerjaan kita, kan itu. Yang diatur kan hanya bagian lapisan ini saja. Tapi kan sekali lagi itu yang ditulis hanyalah bagian luarnya. Banyak bagian-bagian yang tidak bisa dituliskan. Kenapa? Karena dianggap itu sesuatu yang sudah semestinya dipahami oleh kita sebagai manusia. Tapi sekali lagi karena pengaruh positifistik dalam cara berpikir kita. Yang kedua karena hilangnya contoh tauladan dalam menjalankan etika dari sesama rekan, apalagi orang yang senior-senior, yang apalagi dari pejabat-pejabatnya misalnya, akhirnya dianggap itu sesuatu yang nggak penting. Ngapain? Yang penting tujuan utama Anda hidupnya apa? Berprofesi, cari duit, kaya, udah itu yang paling utama. Nah itulah yang sekarang terjadi. Padahal untuk sampai ke sana itu ini harus dijaga tadi pagar-pagarnya. Jangan sampai Anda kaya hasil rampok, Anda kaya hasil menyakiti orang lain, Anda kaya hasil dari nipu orang lain. Nah itu yang kurang diajarkan. Ditambah tadi menurut saya pendidikan advokat pun pengajaran tentang etikanya kan sedikit. Tidak gini, etikanya itu diajarkan kayak satu kurikulum gitu, satu mata pelajaran. Padahal mestinya etika yang satu mata pelajaran itu kan hanya pengenalan normanya gitu. Tapi secara etiknya dia masuk di semua aspek dan semua kurikulum. Karena etik itulah tadi yang menggarami, membuat rasa dari hidup kita. Nah, tanpa itu gimana caranya? Nah ini menurut saya kelemahan dari model pendidikan kita yang selama ini dengan cara berpikir positivistik tanpa tauladan dan tanpa penegakan yang jelas, karena organisasi yang tidak bisa melakukan tindakan secara maksimal terhadap penyimpangan etik. Nah, bagaimana sih Pak pandangan Bapak mengenai mekanisme penegakan oleh Dewan Kehormatan Advokat? Nah, menurut Bapak itu udah cukup tegas atau belum? Pertama begini, itu sesuatu yang baik memang harus ada. Persoalannya kan ini berada di tingkat nasional saja. Kalaupun ada misalnya di cabang-cabang gitu di organisasi, pelaksanaannya itu kurang maksimal. Yang kedua tadi, pendekatan yang dilakukan selama ini kan tadi sangat positivistik. Ujungnya adalah sidang etik. Jadi etik itu seakan-akan sesuatu yang tadi nggak ada bedanya dengan pasal kriminal, ya kan? Kan gitu. Di kita ini kan akhirnya sama semua. Kenapa? Karena pendekatannya tadi maunya harus ada putusan. Anda bisa bayangkan di negara inilah ada lembaga etik yang bentuknya kayak pengadilan DKPP lah, ya termasuk dewan-dewan kehormatan lah, ya kan? Karena menganggap kalau nggak kayak begitu nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Kesadaran etisnya rendah itu artinya. Itulah bukti buat saya bahwa betapa rendah dan gobloknya kesadaran etik bangsa ini sampai etika pun harus jadi semacam pidana. Gitu. Tapi kan mereka bilang ya secara praktis memang harus begini, karena kalau enggak mereka nggak bisa, ya kan? Dihukum dan segala macam ya. Itu justru masalahnya. Kita melakukan penegakan etik dengan pendekatan non etik. Karena tadi tidak diajarkan etika ini dari kecil. Gitu. Beda misalnya di luar negeri ada yang mereka sangat betul-betul diajarkan yang pertama kali itu etika. Bagaimana mereka bertindak, jangan pernah bohong. Oke, bertindak itu harus berani, jujur, menghormati yang tua dan seterusnya. Udah tertanam dari kecil sehingga masuk pada level-level tertentu nggak capek-capek urusannya dilakukan persidangan segala. Ketika mereka dipanggil dituduh melakukan tuduhan etik ya tinggal menjelaskan, dan tidak sidangnya juga bukan sidang kayak sidang-sidang beneran, hanya mempertanggungjawabkan kemudian ketok palu selesai. Nah gitu ininya ya beda gitu cara pendekatannya. Dari situ menurut saya ini yang harus dibangun ulang, karena akhirnya
masyarakat nil etik ini, menciptakan masyarakat yang tidak saling percaya. Karena tidak saling percaya, ya apa yang terjadi? Ya kebohongan aja kemana-mana. Bohong ini yang merusak semuanya akhirnya. Sampai ke kerjaan profesi seperti advokat. Gitu. Nah ini Pak, saya pernah dengar pada masyarakat itu ada advokat yang sering menjual kemenangan gitu Pak, atau menjanjikan kemenangan pada klien. Nah, pandangan Bapak tentang advokat yang menjual kemenangan pada klien itu gimana Pak? Udah pastikan itu secara etik dilarang. Ada ketegasannya bahwa kita dilarang menjanjikan apapun kepada klien. Jelas. Nah, itu tadi saya bilang dari ajarin etiknya. Gitu. Mereka nggak pernah baca juga. Saya nggak yakin gitu. Misalnya pengacara, kalau ditanya apakah Anda pernah baca kode etik advokat Anda? Jangan-jangan mereka nggak pernah baca. Mohon maaf, gitu. Karena diajarin hanya sekilas tadi, bahkan di beberapa PKPA itu sudah tidak ada materinya. Gitu ya, sudah tidak ada materi kode etik misalnya. Karena yang dikejar materi-materi utama tentang persidangan aja. Materi etiknya tidak ada. Nah, ini yang jadi persoalan, ya kan? Akhirnya kelakuannya kayak begitu, jual janji-janji kemenangan, setelah janji hilang. Banyak kejadian saya dapatkan cerita gitu ya, klien komplain pengacaranya hilang, kemana nggak bisa dihubungin padahal udah bayar, udah ngasih uang, misalnya, kan? Orang entah kemana tadi ya. Tadi kalau itu dilaporin ke satu asosiasi dia terdaftar, gampang aja, udah dia tinggal keluar dari asosiasi itu, daftar di organisasi yang lain dan diterima aja. Itu aja persoalan. Makanya tadi saya bilang pendegakannya akhirnya orang hopeless, ngerasa nggak bisa ngapain juga, lapor capek nggak ada hasilnya, tuh orang tetap aja bekerja jadi advokat. Ya kan? Bahkan kalau dia bisa bangun citra dirinya dengan uang hasil rampokan dari kliennya, membangun citra seakan-akan dia ini orang yang bisa dipercaya, orang yang hebat, orang nggak percaya dengan tuduhan kliennya, lebih percaya sama dia. Dan inilah salah satu sistemnya sekarang, ya kan, dengan apa namanya, apa istilahnya, post truth, ya kan. Orang melihat, oh yang citra dia di media cakep, ya kan, orang yang dianggap hebat diselesaikan, tapi nggak tahu di belakang dia ini berjejer korban-korban yang udah dia peras, dan mereka nggak ada yang berani. Korban ini kenapa kalah dengan citra yang dia tumbuhkan di media sosial, di publik, gitu loh. Ya, orang nggak percaya kalau dia penjahat. Nah, di lingkungan profesi pun udah begitu, itu yang jadi persoalan. Jadi ya jelas dia tindakan pelanggaran, dan yang kayak begini ini harus ada hukuman yang jelas. Nah kemarin Mahkamah Agung mencabut license 2 orang itu, Rasman sama siapa. Menurut saya, meskipun itu satu sisi saya nggak setuju ya, nggak setujunya begini, Mahkamah Agung mencampuri urusan internal. Gitu. Tapi di sisi lain ini penting juga untuk menjadi peringatan kalau dia dicabut selesai nasibnya. Dan pertanyaannya, mengapa harus Mahkamah Agung yang mencabut? Karena tadi organisasi ini nggak ada yang jadi percaya lagi. Harusnya kan yang mencabut organisasi. Menurut saya tindakan Mahkamah Agung itu harusnya membuat malu OA-OA advokat ini, karena mereka dianggap sudah gagal melindungi etika dari anggotanya. Tapi kan nggak ada tuh OA yang merasa malu, OA yang nampung 2 makhluk ini misalnya. Ya, menurut saya itu menjadi catatan penting. Terlepas tadi saya bilang saya nggak setuju sebenarnya tindakan Mahkamah Agung sampai sejauh itu. Tapi mau nggak mau ini adalah tamparan bagi para OA, termasuk saya sebagai salah satu pimpinan di OA ya, untuk mengatur ulang bagaimana anggota-anggotanya ini bisa bertindak sesuai dengan etika yang sampai merusak citra dari profesi yang mulia ini. Cukup jelas sih Pak mengenai etika. Mungkin dilanjut ke rekan saya kan. Oke Bapak, selanjutnya di dunia ini kan dunia ini semakin mendigitalisasi atau semakin berkembang lah Pak, digitalisasi ini. Nah, apa aja sih Pak menurut Bapak tantangan yang dihadapi advokat ini di era sekarang? Yang paling utama kan advokat itu kan memberikan nasihat berdasarkan pengetahuan hukum. Nah, ketika hukum ini sangat banyak jumlahnya
dan luar biasa gitu, saking banyaknya gitu peraturan-peraturan. Nah ini yang tidak bisa dikejar oleh para advokat, sehingga mereka mau tidak mau kan harus melakukan spesialisasi. Dan misalnya nggak mungkin menguasai keseluruhan hukum pidana, ya kan, atau keseluruhan hukum administrasi negara misalnya. Kenapa turunannya kan sangat banyak, kan bisa-pisah lah misalnya. Atau menguasai semua hukum nggak mungkin. Nggak ahli pidana, juga ahli perdata, ahli tata usaha negara, ahli ini nggak mungkin saat ini gitu ya. Meskipun kita bisa mengetahui aspek-aspek prinsipil dan asas-asas umum karena kurang lebih sama semua. Tapi sebenarnya kalau masuk ke wilayah mendetail nggak mungkin. Nah ini kemudian muncul makhluk baru yang disebut dengan AI, yang dia bisa mengenerate dan bisa menampung seluruh pengetahuan ini dalam kapasitas yang sangat luar biasa. Ya. Dan mereka bisa menjawab persoalan-persoalan hukum dan berikan nasihat dalam waktu yang sangat cepat ketimbang kita yang harus browsing dulu. Ya. Advokat, dosen, mahasiswa ngandelin Google. Baca dulu ya Pak. Ya kan? Nah, ujungnya akhirnya sekarang justru mereka mengandalkan AI. Kan begitu. Nah, menurut saya tantangannya di sini. AI ini jadi makhluk aliens yang baru yang mengambil porsi peran kita, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dengan intelektualisme. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan praktek. Misalnya kayak mau bikin sesuatu barang gitu, bikin kopi, ya dia harus dibantu dengan alat yang lain juga, ya kan. AI-nya mungkin bisa, tapi dia harus dibantu dengan alat yang lain kan. Rasanya seperti apa misalnya, kita yang lebih paham. Tapi kalau bicara soal pengetahuan, tidak ada yang bisa mengalahkan AI saat ini. Jauh lebih kuat, lebih canggih, lebih cepat. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi dan menjadikan AI sebagai tools kita, bisa jadi memang kita hilang dalam peredaran itu. Profesi ini bisa kehilangan tempat karena orang merasa lebih nyaman nanti tanya sama AI ketimbang tanya sama manusia. Akhirnya kan disitulah profesi ini akan kehilangan peran sedikit demi sedikit. Apalagi AI ini sudah komunikatif, misalnya tidak satu arah, kita bisa sekali dialog. Apa bedanya artinya kita dialog dengan advokat? Ya, nah kalau dia cukup banyak gitu menampung informasi tentang praktek-praktek peradilan di Indonesia, mungkin suatu saat kita akan kehilangan porsi dalam bidang pemberian nasihat hukum. Nah yang beda adalah mungkin dalam proses persidangan, gitu ya, karena di sana masih membutuhkan kehadiran fisik, gitu ya, dan analisis kita sebagai manusia. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Kan bisa aja bahkan sekarang ini sudah ada upaya membangun AI dalam profesi hakim, karena dianggap dia lebih netral, tidak bisa disuap, tidak bisa digoda oleh perempuan, tidak bisa dikasih cewek, nggak bisa dikasih mobil, ya kan? Lebih adil. Ya, jadi dia yang menyaksikan semua persidangan, pakai kamera, ya kan? Menangkap semua perdebatan itu dan kemudian memberikan putusan tanpa sedikit pun rasa di sana. Nah, pertanyaannya apakah ini mungkin akan mendorong dan menemukan keadilan dengan tanpa perasaan ini? Dan keadilan tanpa rasa, apakah itu unsur yang diharapkan, kita juga nggak tahu. Dan salah satu profesi yang akan terancam ke depan kalau tidak hati-hati adalah profesi di bidang hukum. Karena profesi ini sangat bergantung pada pengetahuan. Gitu ya, profesinya sangat bergantung pada pengetahuan, itu bisa terancam karena mereka produksi pengetahuannya bisa dilampaui oleh AI. Ini yang harus diperhatikan gitu ya, dari para intelektual terancam mereka. Apalagi misalnya generasi muda yang tidak mau baca buku ini misalnya, dan baru ngelihat buku ini udah mabok, AI mau merekam ini semua hanya sekilas dan cepat menemukan paragraf, melakukan parafrase dari teks-teks yang ada ini. Nah, Anda baru ngeliat buku udah muntah, misalnya ya kan? Bagaimana? Jadi hati-hati dengan AI ini karena dia adalah alien baru yang
bisa berpotensi menjadi musuh kita kalau tidak hati-hati, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat baik kalau kita bisa taklukkan dia untuk kepentingan kita. Nah, seberapa kuat Anda punya kemampuan untuk menaklukkan AI? Itu pertanyaannya, karena ada kemungkinan mereka lah nanti yang akan menjadi penakluk pencipta. Jangan salahkan yakin hubungan manusia sama Tuhan aja, kan gitu. Banyak manusia yang berperilaku seperti Tuhan, padahal dia nggak sadar tadi dia adalah makhluk saja. Nah, inilah yang akan dialami karmanya oleh manusia ketika dia menciptakan AI. Dia akan dibalik, nanti digilas oleh makhluk ciptaannya sendiri. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi kalau Tuhan kan nggak masalah, karena Tuhan nggak merasa tertaklukkan. Jadi kayak senjata marah Tuhan gitu. Mungkin saja. Gimana? Mungkin ada terakhir dari segmen ini Pak, gimana sih Bapak melihat advokat ini yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil ini, yang advokat ini tuh rentan gitu Pak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pihak-pihak yang berkuasa. Yang namanya advokat kan artinya dia membela ya. Kadang proses pembelaan itu harus berhadapan dengan pemegang kekuasaan, terutama jika kliennya adalah masyarakat kelas bawah dan yang dipersoalkan adalah persoalan kewenangan misalnya. Nah, di sini satu saya sarankan, kita para advokat ini harus punya mental yang sangat kuat. Kita harus dedikatif, artinya menyerahkan energi kita keseluruhan untuk membela klien kita, apalagi yang tertindas oleh sistem hukum yang tidak adil. Nah, untuk itu modal utamanya adalah keberanian. Nah, kalau mentalnya pengecut, gitu, baru digertak takut, ya misalnya saya mendingan gak usah bela-bela masyarakat kelas bawah. Ya, ya. Kan tidak semua orang juga diberikan Allah anugerah keberanian kayak begitu. Itu harus ditempa tadi. Nah, penempaannya selain keberanian tadi adalah ya dia juga tidak gampang goyah, karena pilihannya kadang adalah dia bisa tertarik dengan tawaran dari pihak lain. Nah, disinilah terjadi tadi pengkhianatan etis dalam perilaku profesi. Dia yang harusnya bela masyarakat, berhadapan sama misalnya perusahaan besar gitu di daerah gitu ya, di daerah-daerah kita saya tahu misalnya kasus-kasus tentang tanah misalnya, tentang tanah rakyat yang dicaplok oleh para pengusaha ya, entah itu misalnya perkebunan atau apa ya kan. Dia awalnya belain rakyatnya, tapi kemudian diiming-imingi oleh pihak pengusaha, udahlah ngapain bela itu, no, Innova ambil. Nah, itu saya bilang pengkhianatan etis. Akhirnya kan masyarakat nggak percaya dengan profesi ini. Kenapa Pak, kami udah pernah pakai Pak pengacara, ternyata pengacaranya begini. Ganti ini udah yang ketiga loh Pak. Sering ya nemuin begitu. Ini udah yang ketiga kali loh Pak kami ganti. Kenapa bisa demikian? Ya begitu tadi, terjadi pengkhianatan etis dan masyarakat nggak bisa menghukum mereka. Itu dia yang bikin kesembrautan hukum di negara ini, karena penegak hukumnya termasuk pengacara yang kita bicarakan di sini yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum itu sendiri. Ini sembraut barang ini. Jadi saran saya keberanian, kejujuran, dan tadi tidak pernah goyah sedikit pun dia dengan ya, tawaran-tawaran itu. Memang harus siap menderita buat pengacara publik gitu ya, yang membela kepentingan rakyat ini. Tapi justru kadang disitulah buat orang yang memang sudah mendapatkan passionnya di sana, disitulah dia merasa eksis dirinya, karena yang dia kejar bukan harta, yang dia kejar adalah kepuasan membela kliennya. Nah,
Kalau Anda memang orientasinya harta, nggak cocok jadi pengacara publik, jadi corporate lawyer kan. Di situ temukan jati diri Anda ini. Anda cocoknya di ladang mana? Lapak apa? Lapak yang berkeringat kah? Atau lapak yang ber-AC? Beda mental. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya di episode selanjutnya, dan jangan lupa pegang teguh etikamu karena hukum tanpa etika adalah kekuasaan semata. Bye-bye. Dadah.